Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aulia dari program studi pendidikan sosiologi dengan NIM 2306035002015. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membuat kalian mengerti apa sih itu teori konflik. Nah, sebelum memulai materi, apakah kalian pernah mendengar apa sih itu teori konflik? Atau kalian sudah tahu apa itu teori konflik? Nah, pasti sebagian dari kalian pernah mendengar apa itu teori konflik. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu apa sih itu teori konflik. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang menurut pendapat dan sumber yang saya dapat. Nah, teori konflik sendiri menekankan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dan seringkali bertentangan. Wow, kenapa ya bertentangan? Nah, konflik muncul ketika satu kelompok berusaha untuk memenuhi kepentingan mereka yang dapat mengancam atau merugikan kelompok lainnya. Secara singkatnya, di dalam suatu masyarakat, mereka memiliki kelompok-kelompok yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda. Nah, dari pendapat yang berbeda itu, muncullah suatu konflik yang dapat mengakibatkan permasalahan pada kelompok-kelompok tersebut. Nah, kita berlangkah ke poin selanjutnya terkait tentang aspek-aspek teori konflik. Yang pertama yaitu struktur sosial, yang dimana teori konflik menekankan bahwa struktur sosial dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan yang menjadi sumber konflik. Nah, poin kedua yaitu kepentingan. Nah, setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan ketika kepentingan tersebut saling bertentangan, konflik dapat terjadi. Nah, biasanya konflik itu dominan terjadi ketika kepentingan dari mereka atau pendapat dari kedua kelompok tersebut saling berbeda. Nah, poin terakhir yaitu sumber daya. Persaingan yang kuat untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti kekuasaan, uang, status seringkali menjadi penyebab utama konflik. Nah, mengapa sumber daya termasuk dari aspek-aspek teori konflik? Karena di sini sudah terjelas bahwasanya sumber daya yang terbatas seperti kekuasaan, uang, dan status yang dapat memicu teori konflik. Nah, contohnya itu ketika suatu kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan suatu kelompoknya lagi memiliki kekuasaan yang lebih rendah, materi yang lebih rendah. Nah, muncullah konflik antara dua kelompok tersebut. Itu dia. Nah, kita beralih ke tokoh-tokoh pencetus teori konflik. Nah, yang dimana poin penting dari Max Weber adalah pentingnya kekuasaan dan otoritas dalam hubungan sosial. Sedangkan Louis Couser mengembangkan teori konflik dengan menekankan bahwa konflik dapat memiliki fungsi positif dalam masyarakat seperti memperkuat solidaritas kelompok. Maksud dari Louis Couser yang mengatakan bahwa konflik sendiri itu memiliki fungsi positif. Nah, coba kalian pikirkan bahwasanya kalau misal dalam suatu kelompok itu memiliki konflik atau permasalahan. Nah, dan dari sinilah mereka bisa mempererat tali silaturahminya atau mempererat solidaritasnya. Nah, kita melangkah ke poin selanjutnya yaitu aspek-aspek teori konflik. Yang pertama yaitu struktur sosial, yang dimana teori konflik menekankan bahwa struktur sosial dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan yang menjadi sumber konflik. Maksud dari struktur sosial tersebut adalah di dalam suatu struktur dapat menjadi penyebab terjadinya adanya konflik. Nah, aspek teori konflik selanjutnya yaitu adalah kepentingan. Nah, yang dimana setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan ketika kepentingan mereka saling bertentangan, disitulah konflik dapat terjadi. Maksud dari aspek kepentingan sendiri adalah ketika dua kelompok atau lebih memiliki pendapat yang sangat bertentangan yang dapat memicu terjadinya adanya konflik dan permasalahan. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya, yang dimana persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti kekuasaan dan status seringkali menjadi penyebab utama konflik. Nah, maksud dari sumber daya tersebut adalah ketika dua kelompok tersebut
ketika dua kelompok tersebut saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan materi, serta dengan status yang menjadi penyebab adanya konflik. Yang kedua yaitu Max Weber. Max Weber menambahkan dimensi lain pada teori konflik dengan menekankan pentingnya kekuasaan dan otoritas dalam hubungan sosial. Nah, maksud dari Max Weber itu sendiri bahwasanya di dalam konflik juga sangatlah penting terkait tentang otoritas dan hubungan sosial dalam kelompok tersebut. Nah, sedangkan Lois Coulter mengembangkan teori konflik dengan menekankan bahwa konflik dapat memiliki fungsi positif dalam masyarakat seperti memperkuat solidaritas. Nah, yang dimana Coulter berpendapat bahwasanya konflik juga dapat menjadi fungsi positif dalam kelompok tersendiri, seperti contohnya mempererat solidaritas di antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, maksud dari Coulter, dengan adanya konflik, solidaritas yang ada pada kelompok-kelompok tersebut semakin kuat dan semakin terjalin dengan erat. Nah, kita melangkah ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik intra-individu, yang dimana konflik yang terjadi dalam diri seorang seperti dilema moral. Maksud dari konflik individual yaitu ketika seseorang memiliki masalah atau problematika yang ada dalam dirinya. Yang kedua yaitu konflik impersonal, di mana konflik antara individu seringkali disebabkan oleh perbedaan pendapat atau kepentingan, yang dimana dua orang saling berbeda pendapat untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Ketiga yaitu konflik kelompok, konflik antara kelompok dalam masyarakat seperti etnis, agama, atau kelas sosial, yang dimana seringkali kita lihat bahwasanya contohnya itu seperti ketika Israel dengan Palestina yang diakibatkan oleh konflik antara agama ataupun campur tangan dari negara mereka masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu konflik internasional, yang dimana konflik antara negara-negara seringkali terkait dengan isu politik, ekonomi, dan territorial, yang dimana 1945 Indonesia baru merasakan apa itu kemerdekaan yang diakibatkan oleh konflik antara Belanda dengan Indonesia. Nah, adapun resolusi konflik yang pertama itu negosiasi, yang dimana proses dimana pihak-pihak yang berkonflik berusaha mencapai kesepakatan. Yang kedua yaitu mediasi, melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konfliknya. Yang ketiga itu arbitrasi, di mana pihak ketiga membuat keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Contohnya itu seperti yang ada di pengadilan, yang dimana pengadilan itu sendiri menjadi pihak ketiga antara individu yang berkonflik atau kelompok yang berkonflik tersebut. Nah, kita melangkah ke poin selanjutnya, kritik terhadap teori konflik. Nah, masyarakat selalu menganggap bahwasanya konflik adalah hal-hal yang berbau tentang negatif. Padahal dalam beberapa kasus konflik dapat menghasilkan perubahan positif. Teori konflik memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika sosial dan politik dalam masyarakat. Dengan memahami teori ini, orang-orang yang berkonflik dapat mengerti atau menganalisis dan menangani konflik yang muncul dalam berbagai konteks. Wah, kita sudah ada di penghujung materi, yaitu kesimpulan dari apa yang saya jelaskan atau ringkasan dari apa yang saya jelaskan mengenai tentang teori konflik. Teori konflik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada analisis konflik dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwasanya konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan seringkali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai bentuk, baik itu konflik antara individu, kelompok antara kelompok, ataupun antara negara. Nah, saya mohon maaf apabila penjelasan saya mengenai tentang teori konflik ada yang kurang jelas, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.